berkelanjutan yang digagas atau disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini implementasi SDGs yang akan saya bahas dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan di Pulau Nusmapi atau Pulau Lemon di Manokwari. Silakan disimak. Nah, sebelum masuk pada penjelasan, kita perlu tahu apa saja yang akan kita bahas dalam penjelasan kali ini. Nah, jadi terdapat lima pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian mengenai SDGs dan pengertian keamanan lingkungan. Dan yang kedua adalah kaitan implementasi SDGs dengan keamanan lingkungan. Serta yang ketiga adalah contoh kasus, yakni tradisi budaya sasi laut di Pulau Lemon atau Pulau Nusmapi, Manokwari, Papua Barat. Dan yang keempat adalah regulasi pendukung, serta yang kelima adalah dampak tradisi budaya sasi laut terhadap keamanan lingkungan di Pulau Lemon atau Pulau Nusmapi, Manokwari. Dalam pokok bahasan yang pertama ini kita akan membahas bersama-sama mengenai definisi daripada Sustainable Development Goals dan juga keamanan lingkungan. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu gak sih apa definisi atau pengertian daripada Sustainable Development Goals atau SDGs dan juga keamanan lingkungan? Nah, kalau belum, mari kita simak bersama-sama. Jadi, Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat sebagai SDGs merupakan agenda atau program pembangunan dunia berkelanjutan yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia secara global. SDGs atau agenda pembangunan berkelanjutan ini dipelopori dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 25 September 2015 sebagai kesepakatan pembangunan global. Nah, dan definisi yang kedua adalah mengenai keamanan lingkungan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan keamanan lingkungan itu? Mari kita simak bersama. Jadi, keamanan lingkungan didefinisikan sebagai keadaan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya. Maksud dari lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya yakni ekosistem alam yang sehat serta tidak mengalami kerusakan lingkungan yang meliputi darat seperti pencemaran tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana alam lainnya. Nah, dan untuk laut sendiri ada pencemaran laut, kerusakan biota laut, abrasi, dan lain-lain. Dan untuk udara, yakni pencemaran udara berupa polusi udara dan dampak perubahan iklim. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan definisi daripada Sustainable Development Goals atau SDGs dan juga keamanan lingkungan. Nah, untuk pokok bahasan yang kedua kita akan membahas bersama-sama mengenai bagaimana kaitan implementasi SDGs atau Sustainable Development Goals ini dengan keamanan lingkungan. Jadi, agenda Sustainable Development Goals ini memiliki 17 poin atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan satu tujuan utama ialah mencapai kesejahteraan manusia dan dunia secara global. Tujuan ke-14 agenda SDGs yakni menjaga ekosistem laut atau life below water merupakan fokus pembahasan dalam penjelasan kali ini. Nah, kaitan antara implementasi program SDGs dengan keamanan lingkungan itu apa sih? Jadi, dalam menjaga ekosistem laut yakni ketika program sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut yang direalisasikan terlaksana dengan baik dan berhasil dalam mencapai tujuan, maka di sekitarnya turut merasakan dampak positif di mana lingkungan alam sekitar dapat terjaga kelestariannya dan juga bebas dari ancaman dan kerusakan lingkungan. Pada pokok pembahasan yang ketiga, di sini kita akan berfokus pada implementasi SDGs ini dalam skala lokal. Nah, pada pokok pembahasan yang ketiga ini kita membahas mengenai tradisi budaya sasi laut sebagai contoh kasus sebagai implementasi SDGs atau Sustainable Development Goals dalam skala lokal.
Sasi laut ini merupakan tradisi untuk menjaga alam, yakni larangan untuk memanfaatkan hasil alam dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama. Nah, tradisi sasi laut ini telah dipraktikkan di Pulau Nusmapi atau yang dikenal sebagai Pulau Lemon, yang juga berada di Teluk Doreri, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sasi laut ini diberlakukan selama 1 tahun, jadi telah berlangsung selama 1 tahun yang dimulai dengan penutupan sasi atau wilayah laut pada tanggal 31 Maret tahun 2023 dan telah dibuka kembali pada 25 Mei 2024. Sasi laut ini diberlakukan di Pulau Nusmapi atau Pulau Lemon, Manokwari. Ini digagas oleh Karel Yembise dari Eco Defender Manokwari bersama dengan komunitas pecinta alam Papua Barat dengan dukungan Ekonusa. Setelah diberlakukannya penelitian oleh Karel Yembise terhadap kondisi laut di Pulau Lemon yang banyak mengalami kerusakan pada terumbu karang dan menurunnya kualitas air, tetapi 75% masih bisa diselamatkan. Pada awalnya masyarakat lokal di Pulau Lemon menolak diberlakukannya sasi laut saat ini, namun setelah Eco Defender bekerja sama dengan pihak gereja atau pengurus gereja untuk menyampaikan manfaat sasi laut terhadap masyarakat, akhirnya masyarakat menerima inisiatif tersebut dengan kesepakatan bahwa sasi laut ini akan diberlakukan pada 2/3 area laut atau wilayah laut Pulau Nusmapi atau Pulau Lemon. Nah, dan pada tanggal 25 Mei 2024 sasi laut di Pulau Lemon ini resmi dibuka setelah setahun ditutup, dan hasil alam yang dihasilkan atau didapati oleh masyarakat ini begitu melimpah, mulai dari ikan dan hewan atau biota-biota laut lainnya, serta pertumbuhan terumbu karang di wilayah Pulau Lemon atau Pulau Nusmapi ini yang semakin membaik. Nah, rencananya sasi laut ini akan dilanjutkan dengan akan ditutup kembali pada tanggal 1 Agustus tahun 2024. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ada regulasi pendukung atau peraturan pendukung yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs atau Sustainable Development Goals ini. Regulasi pendukung di sini ada 2. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi, kedua regulasi atau peraturan ini merupakan regulasi pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Nah, teman-teman, pada slide berikut ini teman-teman juga dapat melihat bagaimana dokumentasi daripada implementasi SDGs di Pulau Nusmapi atau Pulau Lemon di Manokwari, Papua Barat, dari sasi laut yang dilakukan di Pulau Lemon tersebut. Ada beberapa foto yang dicantumkan di sini. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, pokok bahasan yang terakhir, yakni pokok bahasan kelima mengenai dampak daripada tradisi budaya sasi laut yang dilaksanakan di Pulau Lemon terhadap keamanan lingkungan di pulau tersebut. Nah, di sini terdapat 2 ekosistem, tentunya yang pertama ekosistem laut. Dampak dari sasi laut ini terhadap ekosistem laut di Pulau Nusmapi atau Pulau Lemon ikut terjaga karena 2/3 area laut yang ditutup tidak tersentuh yang mencangkup pertumbuhan terumbu karang dan kualitas air yang lebih bersih. Dan ekosistem darat, untuk ekosistem darat sebagai tempat di mana manusia hidup dan tinggal, sebagian besar turut bebas dari bahaya kerusakan lingkungan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan antara
di Papua